Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran Pro 1 RRI Makassar melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan saya Arfan mengudara untuk Indonesia siang hari ini bersama di program Obsesi, obrolan seru siang ini yang kami hadirkan live ya dari luar studio. Tepatnya saya berada di salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Jeneponto, yaitu di SMA Negeri 1 Kabupaten Jeneponto. Dan kita akan berbincang soal bagaimana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler atau dikenal dengan ekskul di level pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, sendiri siang hari ini pendengar, kita bersama dengan narasumber-narasumber yang tentunya sudah mumpuni ya, mewakili sekolah menengah yang boleh dikata menjadi sekolah favorit ya di Kabupaten Jeneponto ini, dari SMA Negeri 1 Kabupaten Jeneponto. Saya bersama dengan yang Bapak Samamang SPD nih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, itu sapaannya. Beliau ini pembina dari Paskibraka SMA Negeri 1 Jeneponto, betul Pak ya? Iya. Oh, oke. Dan yang kedua, saya bersama dengan Pak Jamaluddin Kilo. Beliau ini Wakasek Kesiswaan dari SMA Negeri 1 Jeneponto ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik. Menikmati angin yang sepoi-sepoi ya di Jeneponto. Kita berbincang soal bagaimana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul di level sekolah menengah ini. Saya ke Pak Jamaluddin dulu ya, selaku Wakasek ini ya. Memperkenalkan dulu deh mungkin ya. SMA ini tadi dengar-dengarnya merupakan salah satu sekolah unggulan yang terlama yang ada di sini Pak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu sejarahnya Ya. sekolah ini sebelum kita masuk. Terima kasih Pak. Ya, awalnya di SMA Negeri 1 ini memang terkenal dengan sebutan bahwa sekolah favorit. Favorit ya. Jadi kenapa disebut seperti itu? Karena banyak dia mencetak sarjana, dokter, profesor, dan banyak berkecimpung di bidang pemerintahan, berhasil ya. Alumninya gitu ya, Alumninya, keluarannya alumninya, itu. ya. Jadi masyarakat melihat, memandang bahwa SMA 1 itu bahwa sekolah yang terunggul, sekolah yang terfavorit karena keberhasilannya dilihat gitu. Ya. Oke, jadi nilainya seperti itu. Walaupun mungkin sekarang ya, sudah dikenal bahwa di sekolah itu tidak ada lagi unggulan, tidak ada lagi begitu, semuanya sama. Betul, gitu ya. Tapi tetap aja ini ya, karena anggapan masyarakat gitu. Oke, baik. Nah, kalau terkait pengembangan di siswa sendiri Pak, terkait ekskul ini sudah memang programnya setiap tahun berjalan atau ada dinamikanya juga ini? Ya, sebenarnya untuk berbicara tentang ekskul, itu setiap tahun bergulir. Bergulir ya? Bahkan setiap ada kegiatan, kita tidak pernah ketinggalan juga. Biasa latihannya luar biasa, tiap hari kita bina anak-anak. Karena punya progres Pak. Kita punya progres. Pertama itu adalah perencanaan. Kita punya perencanaan matang. Terus pelaksanaannya. Pelaksanaannya rutin, terevaluasi. Terus terakhir asesmennya, evaluasinya. Kita lihat sejauh mana anak-anak itu dalam mengembangkan ekskulnya, baik di bidang keagamaan, di bidang karakter, sehingga building, menunjukkan bahwa kenapa sekolah ini kita dianggap bahwa luar biasa dalam penanganan ekskul. Gitu. Oke. Jadi kalau di yang fokus rata semua nih Pak, atau ada yang memang diunggulkan ini? Misalnya kalau selain Pak ini ya dari Paskibraka, mungkin dari olahraga atau apa ini? Ya, di sini kan banyak cabang Pak. Banyak cabang ekskul. Ya.
ada paskibnya, ada palang merahnya, ada pramukanya, ada futsalnya, ada takronya, ada volleybalnya, ada PBI-nya. Ya, bina anak-anak yang mampu masuk di eskul ini dimasukkan di eskul ini karena ada pembinaan. Oh, berarti ada screening begitu ada, Pak ya? ya betul. Ya. Mungkin ya ini kan karena masa penerimaan biasanya kan ada jalur prestasi juga itu Pak ya? Ada, ya. Nah itu pasti juga diprioritaskan. Ya. Nah pengembangannya sendiri di sekolah ini di level menengah ini tentunya tidak harus seimbang juga ya, bukan hanya ekskul saja begitu. Walaupun itu memang salah satu yang diprioritaskan akademiknya juga. Akademiknya. Itu menyeimbangkannya itu ada mentor khususnya atau guru yang menangani itu memang juga sudah kompeten Pak? Iya, guru-guru sini Pak memang dilihat kompetennya ya kompeten karena rata-rata sertifikasi semua. Sertifikasi semua ya? Wah, luar biasa. Nah, dilihat kemampuan guru juga, guru-guru senior. Ya, artinya gini, dia punya khusus bidang, misalnya ada di bidang OSN misalnya. Iya. Ada gurunya yang menangin itu. Ya. Itu rutinitas Pak latihannya. Dilatih siswa rutinitas. Artinya di bidang eskul tidak ketinggalan lebih-lebih di bidang akademik. Ya, karena mereka terpadu. Guru juga rajin untuk itu. Karena guru difasilitasi dengan lab komputer. Banyak fasilitas. Ya. Sehingga khusus untuk di kabupaten yang sudah berapa tahun mengungguli kejuaraan baik di dunia olahraga. Ya, tahun kemarin kita juara 1 di sepak bola. Antar pelajar. Terus kita ada pelaksanaan dari Bawaslu tentang video-video pendek. Ya, kita juara 1. Oh. Ya. Futsal juga baru-baru diadakan tingkat pelajar, alhamdulillah. Kita di tahun ini Pak. Itu dari kementerian yang mengadakan, alhamdulillah kita juara 1. Ya. Jadi ya banyaklah Pak kita raih kejuaraan. Baik kalau di tingkat provinsi ada. Tahun 2022 kita juara musik ya. Nyanyi solo. Oh. Iya. Nyanyi solo. Sampai musik dikembangkan juga ya, ekskulnya ya. Wah, kita punya fasilitas sana, Pak. Kita punya band. Iya. Jadi memang kita SMA 1 memang tidak ketinggalan tentang ekskulnya, lebih-lebih dengan akademiknya. Iya. Kebetulan kalau paskib itu kita bisa dikatakan ya upayakan supaya betul-betul kita aktif karena kita tahu bahwa ya kegiatan ekstra itu kan bukan hanya hasil yang ingin kita lihat, termasuk dari proses. Ya. Jadi paskibra itu selalu saya sampaikan ke anak-anak bahwa itu hanya sebuah wadah untuk kalian berproses. Hasil itu nomor 2. Ya nomor 1 itu adalah prosesnya. Ya, bagaimana anak-anak kemudian di dalam berproses, belajar, menanamkan sikap-sikap cinta tanah air, ya nasionalisme yang kita harapkan bahwa bermuara ke patriotisme. Ya, bagaimana anak-anak rela berkorban demi cinta tanah airnya. Jadi boleh dikatakan ini lebih spesifik begitu Pak ya, karena ada nilai-nilai yang harus diajarkan lebih dalam gitu ya, bukan skill seperti olahraga lain gitu ya. Tapi ini banyak hal ya. Dan mungkin saja ini khusus spesial karena memang butuh apa ya? Tadi waktu yang lama, kemudian mempersiapkan apalagi untuk paskibra baik itu di tingkat provinsi ataupun juga nasional. Nah itu di situ pasti sudah digodok nih Pak ya? Iya. Dicari bibit-bibitnya begitu ya Pak? Gini bahwa untuk paskib di SMA 1 itu ya kalau kita di sini dikasih nama paskibra unit 101 SMA Negeri 1 Jeneponto itu selalu setiap tahunnya menjadi penyumbang pengibar bendera di 17-an. Itu terbanyak. Terbanyak? Selalu terbanyak. Sampai berapa orang Pak? 17. 17 orang dari sekian banyak sekolah yang ada di Jeneponto. Yang kedua kemarin itu ada beberapa siswa kita yang lolos untuk ikut seleksi di provinsi. Ya meskipun untuk tahun ini kebetulan ya tidak beruntung gitu Pak ya. Tidak beruntung, tapi itu tadi selalu kami sampaikan ke anak-anak ada proses. Proses itu jauh lebih penting ketimbang hasil akhirnya. Iya. Tapi tidak serta-merta ada punishment Pak.
Kita gagal tahun ini masuk, kalian dipecat enggak? Jadi ada juga cerita menarik Iya. kebetulan ada acara lomba paskibra di Makassar. Level SMA juga ya? Pimpinan ketika kita konsultasikan itu bahwa ada lomba, dia selalu merespon, ikut saja. Persoalan juaranya itu nomor sekian. Yang penting anak-anak kita ikut, kemudian menimba pengalaman. Adapun hasilnya itu kalau kita tidak juara, mudah-mudahan apa yang mereka dapatkan dalam lomba itu bisa dievaluasi untuk lomba selanjutnya. Wah, berarti memang support sistemnya nih bagus nih Pak ya. Tapi ada ini. Tapi apanya nih Pak? Tapi tidak ada kejuaraan diikuti tidak dapat juara. Iya, betul. Iya, yang dimain itu Pak juara 1-2. Daftarnya juara 3. Ya, artinya kan usaha tidak membohongi hasil begitu Pak ya. Iya, betul. Ada kerja keras pasti ada bayarannya gitu Pak ya. Iya, betul. Tapi saya ke Pak sedikit dulu Pak Jamaluddin tadi. Mensupport ini kan tentunya mensupport berbagai macam kegiatan ini, apalagi kalau mau tingkat provinsi dan sebagainya kan butuh bukan hanya dukungan semangat. Nah, seperti apa dukungan dari manajemen sendiri nih Pak di level menengah? Apakah memang itu sudah jauh-jauh hari memang selalu ditekankan bahwa jangan ganggu ini karena ini memang bagian dari prestasi kita, pembinaan dan sebagainya itu butuh sokongan juga dari sekolah. Betul. Saya Pak bersemangat. Semangat melihat ini paskib. Kenapa saya semangat? Karena hampir setiap hari latihan. Jadi berdosalah saya ketika ada kegiatan saya tidak ikutkan. Iya. Semangatnya saya luar biasa. Yang pertama, seperti ketika membawa anak-anak untuk ikut latihan atau ikut pertandingan, artinya didukung dengan teman-teman guru. Ya, artinya dicarikan solusi lah istilahnya Pak ya. Kalaupun ada kendala ini pasti ada jalan gitu Pak ya. Nah, tapi apakah selain misalnya memang pas lagi panceklik juga nih Pak, ada hal event penting, ada support juga nggak nih dari orang tua siswa yang mungkin begitu ya? Terlibat? Tentunya ada. Minimal itu sepengetahuan lah orang tua ketika dia berangkat. Terus ada namanya yuran ya. Ya jadi bukan saja latihan saja Pak. Dia tuh sumbangsinya itu adalah yuran. Ketika di saat kita masuk di sama checklist seperti akhir tahun seperti ini, maka pembina mengatakan bahwa jangan khawatir Pak, ada yuran. Paskib. Ada pengalaman menarik kemarin karena Paskib ingin merayakan miladnya untuk yang ke-10 tahun. Sudah 10 tahun ya? Iya, sudah 10 tahun. Satu dekade. Sejak dipegang oleh Bapak? Oh, bukan ya? Jadi ketika konsultasi dengan Bapak bahwa ya ini kebetulan masuk ranah yang tidak bisa dibiayai oleh bos. Bosnya nggak ada gitu ya. Iya. Saya sampaikan ke anak-anak bahwa gimana ini? Mereka katakan cukup izin. Iya. Karena semangatnya, jangan dipatahkan gitu Pak ya. Bapak sampaikan bahwa kalau izin tidak ada masalah, cuma untuk mengalokasikan itu ya bisa jadi temuan. Iya. Jadi anak-anak itu punya kreativitas, kemudian berusaha mengadakan bazar, penggalangan dana, dan alhamdulillah bisa. milad itu kemudian berjalan dengan sukses dengan estimasi biaya yang lumayan besar. Jadi anak-anak itu ya syukur karena mereka punya kreativitas yang luar biasa. Ya, memang sih sebenarnya kalau memang pengembangan ekskul itu kan tidak semuanya memang kalau memang mau dibilang semuanya diakomodir. Waduh, agak terbebani dengan sekolah. Tapi kan dengan komunikasi yang baik, bagaimana support sistem dengan dukungan dari keluarga, orang tua siswa lah sebagainya gitu ya. Berbagai upaya pasti bisa ini dengan Oke, karena saya pernah mengalami juga seperti itu. Seorang atlet mau bertanding basket misalnya begitu, nggak ada support begitu. Siapa yang penting ada izin, kita siap nih bawa nama sekolah gitu. Bahkan kadang-kadang mereka swadaya, tapi selalu saya sampaikan. Gotong royong lah, yang mana lebih mampu bisa ini.
Kemudian mungkin sedikit Pak, mungkin kalau terkait juga ini pengembangan eskul masih cukup tinggi ke seperti kita zaman-zaman 5-10 tahun kemarin gitu Pak. Iya. Atau memang harus ada penggenjotan sedikit nih Pak? Saya malas Pak ikut begitu gitu. Saya melihat barangkali semua kegiatan eskul itu minat anak-anak luar biasa. Bahkan ada beberapa pengurus saya di Paskib itu yang ternyata masuk juga di kegiatan ekstra kurikuler lain. Sampai saya meskipun Ya, jadi ada Pak gini, bukan saja Paskib Pak, tapi semua kegiatan eskul itu cenderungnya anak-anak termotivasi di situ. Saya kasih contoh Pak ini, misalnya guru-guru misalnya terlambat datang, atau tidak ada mengisi jam itu, atau keperluan ada kebutuhan guru-gurunya, itu anak-anak cenderung. Kalau di jam itu, jam eskulnya itu cenderung itu latihan. Ya, berlomba-lomba. Disuruh tidak disuruh anak-anak berlomba-lomba. Kenapa? Karena tingkat motivasinya siswa itu luar biasa, dia punya motivasi. Ya. Tinggal bagaimana juga menyeimbangkan juga ini ya, dari manajemen sekolah dan sebagainya, tentunya itu butuh perhatian. Bagaimana Pak, mungkin dari Pak Samamang nih, mungkin Pak, sering bersentuhan dengan siswa nih Pak, mensupport sistem kepada mereka itu ada nggak, katakan namanya juga bisa itu. Jadi gini, saya itu kadang-kadang sampaikan ke mereka bahwa janganlah jadi siswa biasa. Ya, bahwa ada banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan di luar dari jam di kelas. Termasuk kegiatan di organisasi Paskibra ini, dia akan mendapatkan tambahan pelajaran, terutama bersentuhan dengan banyak karakter, karena itu kan pembentukan karakternya mereka. Yang kedua, selalu saya sampaikan bahwa ini melatih kepekaan dirimu, terutama dalam mewujudkan sikap cinta tanah air. Ya, jadi saya selalu sampaikan bahwa Paskibra itu salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang mengedepankan nasionalisme, cinta tanah air. Kemudian lemahlah di bidang akademik Pak. Ya. Satu-satunya cara saya untuk lolos nih, saya memang harus memberikan prestasi kepada sekolah saya agar bisa. Betul. Apa memang bisa diakomodir begitu Pak, atau memang tetap dituntut nih dalam kurikulum juga? Jangan kau jago ini, tapi perhatikan juga nih nilaimu. Ya semacam itu Pak, pastinya ada pendekatan emosional ya? Iya. Ada pendekatan emosional. Contoh misalnya Pak ya, siswa kan punya karakter yang berbeda. Iya. Ketika kita masuk karakter yang berbeda, yang dia punya akademiknya kurang, maka khusus ada pembinaan khusus Pak. Mungkin akademiknya kurang, tapi dia punya fisik bagus, eskulnya bagus, kasih masuk di pelajaran eskul gitu. Iya, jadi memang karakter memang susah Pak. Artinya saya katakan susah karena ya dengan karakter yang berbeda disatukan satu tempat yang namanya eskul, dipadukan lagi dengan akademik, luar biasa. Jadi memang ada penanganan khusus, pendekatan emosional yang kita harus berikan sama siswa. Karena itu penting. Penting, betul. Itu penting. Iya. Jangan sampai didorong karena ini dia tambah turun lagi semangatnya untuk belajar dan sebagainya. Akhirnya mungkin memilih putus sekolah dan sebagainya, begitu ya. Oke. Tapi kalau siswa yang berprestasi misalnya di level kemampuan ekonomi keluarga yang mungkin rata-rata gimana Pak? Kalau di SMA ini diberikan apresiasi juga nggak? Iya, enggak. Enggak ya? Iya, enggak. Namanya ada sedikit pendekatan yang namanya dana PIJ. Ya, itu yang kurang mampu. Tapi yang kita bilang tadi bahwa ada khusus untuk perhatian khusus orang yang berada, ya kayaknya enggak lah Pak. Enggak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka mampu untuk menyedorkan anaknya, kecuali ketika dia tidak punya apa-apa, terus ada kartu PKH-nya, ada kartu KIP-nya, diuruskan masuk untuk menerima tunjangan KIP, itu ada memang. Ya.
Untuk yang orang berada ya minimal ya kalau orang berprestasi lah. Ya. Minimal perhatian khusus. Perhatian khusus ya. Iya. Tapi intinya Intinya sama rata di rata, sini gitu gitu ya. ya. Tidak ada perbedaan. Tidak Wah, ada itu luar perbedaan. biasanya. Baik. Kita sudah berbicara banyak. Nah, di tahun 2024 ini atau sebentar lagi nih ada event besar juga nih. ya. Yang kita sounding juga bahwa dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan lagi banyak program untuk menggelorakan budaya ya Sulawesi Selatan. Salah satunya ada kegiatan yang sebentar lagi terselenggara nih, Sulsel Menari gitu. Sulsel Menari. Nah, apakah SMA satu ini ambil bagian juga Pak atau gimana nih? Seperti apa persiapannya? Alhamdulillah. Kemarin ya artinya siswa kami selama ini sudah berapa hari ini 7 hari ya lagi sibuk-sibuknya di latihan ya pembinanya juga hampir tiap sore panggil anggotanya teman-teman siswa untuk latihan. Yang pertamanya memang kemarin ada Zoom dari Dinas Provinsi. Dia mau tambah tariannya, dia mau tambah tari Pakarena, tapi entahlah apa yang menyebabkan sehingga tari Pakarena lagi ditiadakan. Artinya banyak keluhan. Ini saja latihannya Pak Dupa, tari Pak Dupa. Itu anak-anak sudah setengah mati latihan. Masih banyak anak-anak yang belum hafal itu gerakannya. Sehingga mungkin barangkali dilihat dari segi situnya, mungkin ada penolakan bahwa ya tari Pak Dupa saja lah, tidak usah tari Pakarena. Tapi tahun ini alhamdulillah SMA 1 banyak menyumbangkan tentang ini anak-anaknya untuk pergi tarian. Ada berapa siswa yang disiapkan Pak? 150. Ya, itu Kenapa bisa kuota? SMA 1 itu bisa dikatakan barometer lah. Dan itu terbagi dua karena ada yang untuk persiapan di Pasun dan ada yang untuk Makassar. Oh iya, memang akan ada 2 penampilan begitu ya dan sebagainya. Berarti ini 1 minggu ini digalakan semua nih Pak ya? Oleh pembinanya. Nah melihat event-event seperti ini, ya kalau memang sudah berjalan dengan baik, pasti kan tidak kaget lagi Pak ya? Mengumpulkan siswa yang berminat itu gampang, itu gampang dan juga mendidiknya lebih cepat. Nah pasti ini sudah berpengalaman, makanya dipilih SMA 1 mungkin ya. Banyakin situ anggotanya karena pasti bisa. Dan kadang-kadang juga begini Pak, bahwa untuk event-event tertentu itu kadang-kadang bukan hanya siswanya, kadang gurunya juga. Oh iya. Kita punya guru seninya misalnya di sini itu kadang setiap tahun jadi langganan untuk paduan suara di acara-acara. Kalau ini Pak, kalau ada acara 17-an gitu, kita punya siswa dipanggil paduan suara di kabupaten, upacara. Dari siswa lain sama 1 itu dipanggil. Berarti luar biasa memang ya. Tapi itu memang dari pembinaan yang sudah berjalan dengan baik begitu ya. Nah mungkin juga adaptasi juga nggak ya Pak? Kalau boleh saya bilang juga tadi kembali lagi mungkin sedikit tadi pertanyaan saya bahwa setiap momen tahun mungkin kita evaluasi dulu deh yang ini supaya ini minatnya jadi lebih baik, mungkin prestasinya lebih naik. Kita rubah lagi nih sedikit pembinaan. Programnya apakah diwarnai, dibumbui lah istilahnya supaya lebih naik lagi. Seperti itu juga Kak? Terima kritik, saran, masukan. Kita di sini guru-guru utama juga guru pembinaan. Saya selalu katakan sama teman-teman guru, kritikan, masukan, segala macam, anggaplah bahwa itu adalah bunga-bunga kehidupan. Iya. Jangan dilihat bahwa semua masuk kritikan dianggap bahwa itu adalah negatif. Tidak. Anggap bahwa semua kritikan masuk adalah kritikan membangun. Kapan dan siapa lagi kalau bukan kita membangun sebuah negeri satu jalan ponto di bidang tersebut. Yakin bahwa kita tetap fokus. Pertama fokusnya pembinaan keagamaan, religius. Ya, ini utama. Religi ya? Ya, religius. Artinya bagaimanapun kita punya majunya sekolah, kalau tidak dibarengi dengan agama, yakin dan percaya akan luntur dengan sendirinya. Tapi ketika siswa kita dibarengi dengan agama, sikap religiusnya bagus, karakternya bagus, yakin bahwa kita akan maju ke depan.
juga banyak juga. Semuanya berarti di apa ya? Dilandasi seperti itu ya. Semangat yang sama istilahnya. Juga di sini untuk kegiatan ekstrakurikuler di bidang keagamaan. Rohis misalnya. Ada rohis ya. Ada ya? Ada rohis ya. Jadi dibuka semua nih kerannya Pak ya. Ada berapa tenaga pendidik sih Pak? Kebetulan Bapak ini juga pembina debat. Debat. Ya. Itu Kalau memang punya ahli debat juga gitu ya. iya. Nah, ada berapa sebenarnya jumlah tenaga pengajar di sini? 52. Itu pun harus ada yang merangkap gitu Pak? Enggak. Wah berarti bagus nih fokus nih. Fokus ya. Baru kita terima guru P3K dari guru PS, dari guru BK. Terus tahun kemarin ada lulus berapa orang lagi masuk di sini, alhamdulillah. Tidak ada lain adalah tenaga honor kita sendiri terangkat P3K dan masuk kembali mengabdi di Semenanjung 1 Jenderal Ponto. Wih. Jadi langsung bisa tancap gas. Iya, langsung tancap gas begitu ya. Karena semangat itu langsung double ini energinya untuk kerja gitu Pak. Oke. Baik. Tentunya banyak suka duka nih Pak. Ya, kalau melihat ekskul tadi tentunya memang butuh waktu, perhatian khusus, motivasi, berbagai cara lah. Pendekatan pagi, siang, sore, malam itu juga memikirkan juga nih. Suka dukanya dulu deh Pak. Soal mengurus ekskul di sini. Ya. Selain penganggaran yang mentok begitu Pak ya, pos. Ya. Sukanya gini. Sukanya kalau dapat hadiah gitu, juara. Gitu. Sukanya bukan sekedar hadiah Pak. Sukanya kita ketika anak-anak berkumpul bersatu dalam suatu tempat. Di situ memang kita lihat luar biasa. Keberhasilan kita lihat di situ bahwa ketika anak-anak berkumpul di suatu tempat, baru satu saling silaturahmi, saling bicara tentang organisasinya dalam saling apa ya? Mencapai tujuan yang mencapai tujuan itu yakin bahwa sukanya di situ keberhasilan berarti pembinaannya berhasil, siswanya berhasil dalam satu pembinaan ekskul. Tapi di sisi lain pasti ada dukanya, ya terselip ada duka. Dukanya saat ketika 3 tahun ini harus berpisah, memulai lagi dari nol, enggak? Oh gitu ya Pak. Kedua, ketika pertandingan modal dilaksanakan, sementara siswa banyak kesibukan di luar. Nah ini. Kadang seperti itu juga ya? Ya, sering terjadi. Ya, tapi cepat, cepat. Mepet. Tapi alhamdulillah, semua macam akal kita pembina lakukan terpenuhi juga terlaksana juga dengan baik. Kalau seperti, tapi ya dukanya di situ. Ketika dalam pertandingan anak-anak punya kesibukan di luar, setengah mati berteriak sampaikan di grup, mana Ki? Ada lagi? Tapi cepat diantisipasi itu Pak. Duka tapi tidak terlalu dalam. Wah. Kalau di Paskibra sendiri gimana nih Pak? 10 tahun suka duka mungkin ya, walaupun mungkin belum lama selama 10 tahun di fokus di Paskibra, pasti ada suka duka nih Pak. Mengurus ekskul. Kalau sukanya itu ya itu tadi keliling. Ini menjadi wadah di mana siswa dengan kita hampir tidak ada jarak. Gitu ya. Hanya kadang-kadang kalau misalnya ada jadwal yang mepet, kalau ada undangan ini, jadi di situ kadang saya ya kalau kita anggap bahwa ini misalnya akan mengganggu proses belajar menjadi anak-anak, kita biasanya kita batalkan. Apalagi kalau misalnya pas eventnya ujian, gitu Pak ya? Betul. Tetap Sama ini kemarin kan anak-anak sampaikan ke saya bahwa kita mengadakan Spartacus part 3. 2. Kemudian saya coba konsultasikan ke Bapak katakan, carilah waktu yang tidak mengganggu PBM, proses belajar mengajar. Jadi anak-anak sudah proposalnya masuk, saya katakan ya kita undur ke akhir Desember, itu tidak terlalu itu. Kemudian cuma sukanya itu ya barangkali ada seninya di situ ketika kita harus
anak-anak kita merasa ada kan kepuasan tersendiri ketika anak-anak yang kita bina itu merasa bahwa oh saya berhasil. Ya. Karakternya yang tadinya misalnya ini bisa kita sedikit demi sedikit benahi. Ya, karena di Paskib itu ya memang ada pembinaan gitu. Terutama pembinaan karakter itu ya, itu yang utama sekali kalau di Paskib. Karakter. Di momen 2024 ini SMA 1 punya program apa nih Pak yang mungkin lagi dipersiapkan selain Sulsel Menari, ada mungkin yang event besar ini yang mempertaruhkan namanya. Khusus Paskibra ini kita punya persiapan itu yang saya sampaikan tadi. Di bulan 10 rencananya diundur ke Desember dan itu eventnya kita rencanakan besar karena mengundang yang dari Makassar, SMA Makassar. Melibatkan SMA saja. Sesulsel atau gimana? Enggak juga. Beberapa itu aja. Ada beberapa di Makassar yang kebetulan juga sering undang kita. Oh gitu. Ya, kemudian untuk Jeneponto ya SMA SMK dan Jeneponto termasuk ada 2 SMP yang kita rencanakan undang itu. SMP 1 dan SMP 2. Itu udah rutin tahunan. Iya. Kita ke depan ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan itu. Eventnya seperti apa sih Pak? Ya. Eventnya seperti apa? Mereka bersaing di dalam jadi kita di Spartacus 2 itu rencananya ya ada beberapa event lomba yang kita rencanakan. Jadi bukan hanya jalannya saja, baris-barisnya saja. Ada juga futsalnya. Macam pekan olahraga gitu ya. Cuma kita butuh persiapan yang matang memang karena termasuk akomodasinya, konsumsinya kan otomatis tuan rumah yang tanggung. Oke, mengapa Pak itu dianggap penting digelorkan event-event seperti itu Pak untuk level mereka nih? Sebenarnya ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, tapi tentu pelaksanaan pertama itu yang kita evaluasi, perlu kita benahi terutama akomodasi dari peserta dari luar. Dan anak-anak kalau menyebut kita mau adakan event, mereka itu sangat luar biasa. Sangat antusiasnya itu. Istilahnya mungkin kita hari-hari latihan, kapan bertandingnya nih Pak, gitu ya. Mau lihat tes kemampuan kita nih Pak, sebelum benar-benar siap. Gitu ya. Jadi gitu ya. Apalagi kalau misalnya undangan dari luar kan misalnya kurang, sehingga mereka daripada tidak ada ini nganggur, yang penting kita yang jadi pelaksana. Saya katakan ya kalau itu ya kita kondisikan saja dulu. Tapi alhamdulillah pimpinan itu selalu merespon kalau kegiatan yang seperti ini. Skop besar gitu ya. Baik. Wah, tidak terasa nih sekitar 40 menit kita sudah berbincang ini, Pak. Alhamdulillah. Mungkin selaku Wakasek dan juga pembina nanti saya mau minta masing-masing closing statementnya nih Pak. Pak Wakasek dulu deh, Pak Jamaluddin. Terima kasih supportnya kepada. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak. Tentunya dalam pembinaan karakter kita di SMA 1 Jeneponto di karakter eskul, kita punya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketika kita punya perencanaan bagus dan pelaksanaan bagus, yakin bahwa semua kegiatan yang kita harus laksanakan itu berjalan dengan baik. Dan tak lupa kepada teman-teman semua guru, dukungannya kepada sekolah, kepada kegiatan eskul. Saya juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua, sehingga pelaksanaan semua kegiatan di bidang eskul, di beberapa eskul di SMA Negeri 1 itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik. Kalau Pak Samamang nih, closing statementnya mungkin memberikan semangat juga kepada siswa-siswa untuk jangan takut ya untuk masuk ekskul begitu. Jadi mungkin saran saya seperti ini, bahwa bukan hanya eskul Paskibra saja, semua kegiatan eskul masuk saja dan kamu akan mendapatkan ilmu di sana yang kamu tidak dapatkan di kelas. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kita itu guru, apalagi sebagai pembina kegiatan eskul misalnya,
ya kita butuh 1001 macam jurus ya, terutama dalam pendekatan ke anak-anak, karena kadang-kadang kita sebagai pembina yang harus keluar dari diri kita masuk ke jiwa anak-anak. Kemudian ya dari situ kita rangkul mereka, mengajak mereka untuk fokus pada kegiatan yang mereka jadikan sebagai bahan bakat minat, saya kira. Ya. Baik, pendengar, pemirsa dimanapun berada, saya cukupkan dulu sampai di sini obsesi kita. Mudah-mudahan Anda bisa dapat poin-poin menarik di perbincangan seru siang hari ini langsung dari SMA Negeri 1 Bina Mujani Ponto ya. Dan bersama Pak Jamaluddin Kilo, Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Bina Ponto. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Kemudian Pak Samamang SPBD. Ya. Semangat terus Pak untuk tim Paskibranya. Semangat. Semoga programnya nanti berjalan sukses ya untuk akhir tahun nanti ya. Amin. Baik, dan seluruh pendengar Anda bisa menyimak perbincangan kita nanti di kanal YouTube juga di Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.